Sejumlah partai politik resmi menonaktifkan beberapa kadernya dari kursi DPR mulai 1 September 2025 terkait perilaku mereka yang melontarkan pernyataan maupun sikap yang dianggap melukai hati rakyat. Setelah Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urbah, disusul Partai Amanat Nasional mencopot Eko Patrio dan Uya Kuya, serta Partai Golkar menonaktifkan Adis Kadir. Publik pun bertanya, bagaimana kelanjutan dari posisi mereka sebagai anggota DPR? Sebab mesti sudah dinonaktifkan, anggota dewan tersebut masih tetap berhak menerima gaji serta tunjangan karena statusnya masih tercatat sebagai anggota dewan aktif. Lantas apakah dengan penonaktifan anggota DPR ini hanya bersifat pemberhentian sementara atau memang sepenuhnya status mereka sudah dipecat dari keanggotaan di DPR? DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami akan mengumumkan keputusan DPP Partai Golkar berkaitan dengan situasi saat ini. Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan berdasarkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. DPP Partai Golkar menyampaikan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini. Di sisi lain, DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025. Ya, kita sudah mendengarkan dari masing-masing partai politik yang mengambil keputusan untuk menonaktifkan anggotanya yang dianggap melukai hati rakyat. Total ada 5 orang, dan juga kita sudah mencoba untuk menghubungi dari Partai Nasdem dan juga PAN, tapi karena satu dan lain hal tidak bisa bergabung bersama kami pagi hari ini. Ya, kita jadinya akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio bersama kami. Ada Margarito Kamis, pakar hukum tata negara Universitas Hairun Ternate. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Bang. Lalu bersama kami juga ada Agung Baskoro, analis politik dari Trias Politika. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi semua. Sehat semua ya Bapak-Bapak ya. Saya mau ke Bang Margarito, berikan pencerahan kepada kita pagi hari ini dengan diksi sejumlah partai mengambil langkah untuk menonaktifkan dari
anggota DPR partainya karena melukai hati rakyat. Nonaktif ini dalam secara undang-undang itu berarti apa? Apakah memang ini hanya bersifat sementara kah atau apa? Begini, katakanlah sekarang kita ambil supaya orang ngerti gitu ya. Kita ambil contoh yang gampang aja nih. Anda berdua ini orang TV One. Ya. Kerjanya sebut saja begitu ya, bawa acara ini. Fungsi ini aja yang Anda tidak laksanakan. Status Anda sebagai orang TV One tetap aja. Tetap saja sebagai orang TV One. Oke. Jadi teman-teman di DPR yang diberhentikan itu, fungsi mereka sebagai anggota DPR itu saja yang tidak dilaksanakan. Status mereka sebagai anggota DPR tetap. Ya. Satu. Yang kedua, sebagai orang hukum ya, saya bukan orang politik. Dimanapun itu, umumnya adalah orang itu diangkat pakai SK. Mereka-mereka ini diangkat pakai SK presiden resminya. Maka diberhentikan juga dengan SK presiden. Oh, oke. Kalau Pertanyaannya, diberhentikan dengan SK presiden. Oh iya, diangkat dengan SK presiden, diberhentikan dengan SK presiden. Soal hukumnya adalah sampai dengan detik ini, adakah SK presiden pemberhentian itu? Belum ada sih yang ke Tidak publik ada. ya. Nonaktif katanya ya. Bukannya berhenti. Ya. No. Itu satu gitu. Nah karena itu secara hukum Anda tidak bisa mengatakan mereka berhenti. Sekalipun pemberhentian sementara pun Anda tidak bisa mengatakan mereka sedang berhenti sementara. Karena tidak ada SK pemberhentian sementara. Yang kedua, pemberhentian sementara itu hanya nonaktif itu term untuk mereka-mereka yang kebetulan memegang jabatan misalnya anggota MKD yang dimasalahkan, diperiksa oleh MKD, sejak itu mereka nonaktif sebagai anggota MKD. Di luar itu tidak. Begitu hukumnya. Oke. Berarti hak-haknya juga mereka dapatkan ya? Yes. Tetap ya? Jangan gaji. Ya, dapat semua. Ya, dapat. Secara hukum ya. Saya tidak bicara politik. Secara hukum dapat seluruhnya, kan hak. Hak itu belum ditangguhkan, belum dihapuskan oleh hukum. Karena itu dapat semuanya. Bang Margarito, tadi Anda mengatakan bahwa harus ada SK Presiden, tapi ada langkah lainnya nggak sih? Prosedurnya seperti apa sehingga nonaktif ini bisa diimplementasikan menjadi apakah memang harus ada pengunduran diri dari yang bersangkutan atau PAW kita kenalnya? Kalau dia mundur, good. Kalau dia mundur, tapi kalau kayak Fahri Hamzah nggak mundur ya. Waktu itu kondisinya jadi panjang malah. Iya, panjang. Dan satu di antara yang menyebabkan jadi panjang itu Margarito. Untuk Fahri Hamzah kan. Dia bilang perkaranya itu orang-orang itu. Tapi balik lagi kita ke sini, Bang. Kalau nggak mundur bagaimana? Nah, kalau nggak mundur, siang ini tadi malam saya baca di salah satu media online gitu. Siang ini kalau tidak salah ada orang yang akan melaporkan soal ini ke MKD. Akan diproses di situ. Kalau misalnya MKD mengambil keputusan memberhentikan mereka, maka diteruskan pemberhentian itu diproses secara administratif, secara prosedur ke presiden, lalu presiden akan menerbitkan ke KPU, lalu KPU akan meneruskan kepada presiden dan presiden akan menerbitkan SK pemberhentian. Lalu diganti dengan yang lain atas dari orang yang dari dapil yang sama. Jadi surat pemecatan dari MKD kemudian dikuatkan dengan presiden atau begitu. Ya begitu itu. Itu prosedurnya. Itu prosedurnya. Anda senang atau tidak senang begitu prosedurnya. Supaya kita tidak semena-mena juga. Karena katakanlah orang-orang yang diberhentikan itu atau siapapun yang akan diberhentikan nanti itu mereka punya hak untuk mempertahankan diri. Karena itu mesti dicek di dalam mahkamah kehormatan. Kalau prosesnya melewati MKD berarti presiden tidak bisa serta-merta langsung. Oh iya, nggak bisa, nggak bisa, tidak bisa. Presiden tidak bisa, secara hukum ya, secara tata negara, secara hukum presiden tidak bisa memberhentikan mereka. Presiden baru bisa memberhentikan kalau sudah prosedur tadi sudah sampai pada beliau. Berarti SK presiden bisa keluar setelah ada laporan dari MKD. Yes. Laporan dari MKD ini MKD bisa bekerja atas laporan dari masyarakat atau bisa sendiri? Yes, laporan masyarakat. Atau sesama anggota atau siapapun itu ya melaporkan. Dan mereka tidak aktif. Mereka menunggu laporannya. Hari ini kalau tidak salah, saya tidak usah sebut dari mana begitu ya, tapi saya baca semalam akan ada yang datang melaporkan siang nanti di MKD. Siapa Bang? Dari mana? Clue-nya aja spill dikit. Sudahlah. Kira-kira teman-teman yang Said Iqbal yang ketua buruh.
buruh ya. Ya, Perserikatan Buruh. Ya. Nah, itu dia yang akan, kalau tidak salah dia akan melaporkan hari ini. Bang Margarito, kalau kita... Tapi ini menarik, tapi ini satu menarik ini. Ini saya close dikit itu ya. Ya. Di VT tadi itu tuh, ada Nasdem, Ya. ada PAN, Ya. ada Golkar. Ya. Yang memberhentikan. Pertanyaannya adalah, saya tidak tahu kenapa mereka gitu ya. Tapi kalau tadi di VT itu tadi, kalau kita lihat joget-joget itu, kan banyak sekali orang tuh. Banyak. Banyak orang itu. Soalnya, mengapa mereka berampat? Atau cuma itu gitu? Ada mungkin yang setelah itu melontarkan pernyataan-pernyataan juga ya? Ya, yang joget itu. Oke, kalau Pak Sahroni, ya mungkin ya itu ya orang apa lagi. Tapi yang lain kan gara-gara... Jadi menurut abang harus lebih dari fair. 5 itu? Harus fair. Oke. Harus fair. Banyak dong. Perilakunya sama. Mengapa cuma ini? Oke. Mesti fair. Gitu, ya. Lalu saya senang kalau misalnya ini dibawa ke MKD begitu ya, supaya dibuka semua kenapa begitu dan begini dan segala macam sampai terjadi itu gitu loh. Karena kalau kita baru selesai ke sini, saya minta sopir saya punya itu HP, saya nonton suruh cek itu orang joget-joget itu ngapain sih? Ternyata ada band di dalam kan. Iya. Lagu itu ke kanan, ke kiri, ke kiri. Ya, manusia mana yang tidak akan joget di lagu gitu? Iya. Jadi mari kita buka seluruhnya supaya tuntas. Sebab begini. Jangan cerita di Indonesia atau cerita parlemen modern gitu ya. Sejak Romawi kuno, orang itu untuk menjadi, sebut saja misalnya anggota parlemen, senatum atau tribun, mereka mesti masuk pada apa yang disebut dengan kursus honorum. Kursus honorum itu mengisi isi kepala, mengasah rasa untuk punya level cita rasa etik dan sense of ethic, sense of bla 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 bla. Jadi Anda tidak bisa ujuk-ujuk terus Anda pintar bla bla bla. Jadi no, ini di Romawi. Nggak bisa juga modal-modal artis terkenal gitu ya, Bang. Yes, Anda mesti dibentuk dulu. Bentuk isi kepala, bentuk perilaku, bentuk hati, baru Anda masuk. Ini Romawi kuno. Oke, baik. Wah, kalau kita kan Anda tahu ya, Anda Coba Bang Margarito, kita mendengar dari sisi politiknya. Presiden buruk untuk partai politik dengan kondisi saat ini. Apa yang bisa dilakukan secepatnya oleh partai politik di mana ini anggota-anggotanya yang juga dipilih oleh rakyat, melukai hati rakyat, walaupun tadi kata Bang Margarito panjang nih prosesnya, nggak bisa langsung ujuk-ujuk dia dipecat. Oke, pertama saya mengapresiasi dulu Golkar, Nasdem, PAN sudah menonaktifkan, walaupun ini tidak cukup. Ini skema win-win solution kalau saya lihat, karena anggota-anggota yang dinonaktifkan ini kan punya posisi tawar juga, posisinya strategis, mereka punya basis semacam itu, jadi win-win lah, tapi ini nggak cukup. Ya saya menunggu PDIP Perjuangan juga melakukan skema nonaktif, karena ada satu anggotanya yang kemarin juga problematik di publik. Jadi tidak cukup hanya 3 partai politik, PDIP juga menurut Anda harus? Wajib mesti untuk memastikan fairness itu terbentuk, dan saya mengendorse di sini nonaktif ini nggak cukup. Ini ibarat kata baru kita sakit nih baru dikasih paracetamol, ya demam, tapi gejala atau sakit utamanya, akar utamanya belum tuntas. Dengan hanya mengatakan dinonaktifkan, ini tidak bisa memuaskan, menjawab keinginan publik. Ya, karena publik itu kan inginnya orang-orang yang problematik ini dipecat. Jadi harus apa? Dipecat. Ya harus dipecat, ya pilihannya dipecat atau mengundurkan diri, gitu tadi. Ini demam hanya dikasih paracetamol, mestinya antibiotik. Oh gitu, karena, udah levelnya antibiotik ya? Karena akutnya kan luar biasa gitu. Kita perlu mereformasi DPR RI kita supaya lebih baik. Skema menonaktifkan itu menurut saya skema paling soft, padahal problemnya sangat akut ya. Krisisnya di DPR RI itu luar biasa. Kita ngeluh soal transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan seterusnya. Karena fungsi-fungsi di DPR nggak berjalan dengan optimal. Katakanlah legislasi, pengawasan, budgeting, representasi, sehingga kalau hanya nonaktif saja, kalau hanya menyasar beberapa orang saja, menurut saya nggak fair gitu. Dan harusnya pemecatan, harusnya ada partai-partai lain yang menonaktifkan anggotanya yang kemarin memang tidak populis ketika berkomunikasi kepada publik, ketika memberikan gestur yang kurang pas macam itu. Bang, berarti dengan begini bisa disebut bahwa partai-partai masih kasih treatment khusus buat orang-orang ini begitu ya? Iya, hanya paracetamol. Padahal butuhnya kita antibiotik, memastikan bahwa perubahan sikap dari DPR RI, dari partai itu jelas. Kenapa belum bisa tegas sampai sekarang? Ya karena mereka punya posisi tawar kan. Ya sebut saja misalkan Pak Eko itu sekjen, Pak Adis Kadir wakil ketua umum, atau Ibu Nafa Urbah itu punya basis karena dia punya popularitas yang luar biasa kan. Padahal kan harapannya adalah anggota DPR periode ini lebih dari setengahnya orang baru semua begitu. Betul. Tapi kenapa kelakuannya justru
makin ya mungkin karena unik, masih beradaptasi ya dengan fase baru sebagai anggota DPR, terus mereka butuh waktu juga menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, audiens publik yang beda, semacam itu yang biasanya kalau di dunia hiburan kan Mas Uya Kuya misalkan ya bisa dalam tanda petik bebas macam itu, tapi kan di sini sebagai anggota dewan bebasnya itu ada batas. Tapi justru publik bisa mengapresiasi dengan nantinya langkah partai politik kalau bisa lebih tegas, entah juga dengan persuasif begitu ya, dengan anggotanya ayo mendingan mundur aja begitu ya. Betul. Karena melihat posisinya ada yang bendahara umum, kemudian ada yang juga sekjen gitu kan, bisa diapresiasi bahkan nanti oleh publik kalau memang benar-benar cukup keras. Betul, ini bisa jadi turning point untuk memperbaiki citra minor partai selama ini gitu. Kalau misalkan ada survei dari banyak lembaga kredibel selalu menempatkan DPR RI itu nomor paling buntut bersama partai. Nah ini kan saya pribadi nggak rela karena demokrasi kita dibangun oleh partai-partai politik, oleh DPR RI. Nah mestinya citra mereka harus paling bagus di atas KPK, kepolisian, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Tapi ini selalu berada di bawah semua lembaga negara. Nah ini harus diperbaiki karena kalau ini dibiarkan, saya khawatir bom waktu ini akan meledak lagi di satu kesempatan. Kalau perubahannya tidak drastis seperti Bang itu. Abbas, yang cukup menarik adalah mereka masing-masing memiliki posisi di partai, tapi apakah mereka bisa mengundurkan diri dari DPR tapi menempati posisi yang sama di partai? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan dialognya, Bang Abbas. Jadi tadi dibahas bahwa salah satu pertimbangannya memilih untuk nonaktif adalah karena masing-masing dari mereka memiliki posisi penting di partai, strategis di partai. Tapi apakah bisa mereka nonaktif, mereka dipecat atau mengundurkan diri, tapi memegang posisi strategis tadi di partai? Di partai sangat bisa ya. Ini kan tinggal political will ketum sebenarnya. Bola panasnya, bola liarnya di ketum. Ketum maunya anggota-anggota dewan yang dinonaktifkan ini boleh lagi nggak berkarya di partai. Tapi kan saya mengilustrasikan legitimasi publik dan politik mereka kan runtuh nih sekarang. Kalau misalkan mereka tetap dikaryakan, itu kan sedikit banyak bisa memberikan citra minor kepada partai itu sendiri. Presiden buruk ya. Ya, tapi ada dilema lain secara politik. Kalau ini dilepas kader strategis ini, dia pindah ke partai lain, ini kan kerugian besar juga bagi partai yang ditinggalkan. Karena orang seperti Mas Eko, Pak Saroni, Mbak Nafa, Pak Adis Kadir, itu kan punya basis. Dia juga memberikan sumbangsi besar ke partai selama ini. Nah, dilema itu yang saya kira sedang dihitung, sehingga win-win solutionnya dinonaktifkan. Ya. Tapi kan kita bicara sekarang kemarahan publik yang harus diredam. Dan nonaktif itu menurut saya nggak cukup, gitu. Karena publik akan melihat komitmen partai lewat partainya maupun DPR RI berubah atau tidak ketika situasi sudah seperti sekarang, seperti itu. Jadi ya endorse saya ya mereka mestinya dipecat. Saya yakin partai-partai sekelas PAN, Nasdem, Golkar bisa menghasilkan kader-kader baru yang lebih berkualitas dan lebih baik. Nah tinggal ini segera dieksekusi ini supaya publik melihat komitmen serius itu. Bang Margarito, jadi kalau boleh disimpulkan mereka ini hanya statusnya saja ya yang nonaktif, tapi dari sisi tunjangan gaji. Status tidak. Status tidak ya, statusnya tetap. Fungsinya yang tidak bisa dilaksanakan. Fungsi kunjungan kerja nggak bisa, fungsi rapat nggak bisa, tapi tunjangan dan gaji tetap masuk. Tetap. Status mereka tetap sebagai anggota DPR. Fungsinya sebagai anggota DPR itu tidak ditangguhkan pelaksanaan. Dinonaktifkan. Karena itu hak-haknya semua dapat. Hukumnya, saya nggak bicara politik. Tapi kalau berbicara mengenai hukumnya, kalau sampai ternyata mereka ini masih melindungi hak-haknya untuk menjadi anggota DPR, kemudian malah jadi ke proses pengadilan seperti kasusnya Fahri Hamzah. Nah, tergantung ini kan sekarang masih dinonaktifkan oleh partai. Jadi ini sekarang kalau kita bicara sengketa, ini berarti sengketa mereka dengan partai. Kalau Anda tadi pakai kalau tidak mau mundur begitu, kita berandai-andai. Masih di level ini nih. Kalau dia perkara partai sekarang ini panjang urusannya ini. Kalau dia perkara anak-anak ini Nafa dan teman-temannya ini lah. Kalau mereka perkara sekarang ini jadi soal panjang persis seperti Pak Fahri Hamzah itu. Sampai Pak Fahri berhenti, tidak bisa keluar dari DPR kan? Kita tahu padahal PKS pada waktu itu minta dia mundur. Begitu ya. Dia potong duluan ke Pengadilan Jakarta Selatan, hantam dengan perbuatan melawan hukum pada waktu itu. Dan kalah sampai di Mahkamah Agung. Jadi kalau misalnya orang-orang ini sekarang ini tidak mau mundur, tidak mau ikut, dan dia perkara mestinya pada partai yang memberhentikan mereka, menonaktifkan mereka itu, maka soalnya menjadi panjang. Tetapi ini juga akan jadi soal
soal yang tadi pertama itu akan jadi terabaikan juga kalau ada orang yang sekarang bawa ke MKD. Lalu MKD putuskan berhentikan. Nah, sudah case close gitu ya? Sudah case close untuk sementara. Karena begitu SK Presiden keluar, Anda ingat ada satu anggota KPU pernah diberhentikan oleh KPU pernah diberhentikan karena dianggap kesalahan etik pada waktu itu. Dia diberhentikan, lalu dia perkara, Presiden kan bawa perkaranya ke TUN, lalu menang di TUN, kembali lagi kan dia. Begitu jadi, begitu MKD berhentikan, ini dia dibawa ke Presiden, terbitkan SK ini menjadi produk tata usaha negara, ini menjadi objek perkara. Panjang lagi ceritanya itu. Jadi kita lihat saja nanti. Bang, kalau kita lihat kemarin kan ada pernyataan dari Syahroni yang menyakiti banyak sekali publik begitu ya. Dari pelanggaran tersebut, dari peraturan MKD sendiri sebenarnya masuk ke pelanggaran kategori apa dan sanksinya apa sebenarnya, Bang? Saya tidak mau mendahului ya, tapi saya rasa karena di undang-undang itu Anda mesti menjaga tutur lisan, kata, sikap. Jadi, saya kira dua ini yang akan mereka akan berputar di sini di soal ini, tuturnya dan sikapnya. Kan kalau tidak salah teman itu bilang apa ya? Tolol. Orang-orang yang minta DPR dibubarkan itu apa begitu ya sedunia gitu ya. Saya kira masuk di dalam kerangka pasal itu. Tuturnya melukai, menusuk orang gitu ya. Nah itu kan memang sebenarnya ada pernyataan yang melukai hati rakyat. Kalau kita ngambil case-nya tidak hanya di Syahroni tapi juga di Uya Kuya dan juga Eko Patrio yang setelah itu merespon dengan mungkin tanda kutip ya jadi lawakan buat mereka. Itu masuk ke level yang mana, Bang? Atau saat Nafa Urba mengatakan rumah saya di Bintaro, jauh ke kantor dan lain sebagainya, itu masuk ke level mana? Saya rasa level apa? Sikap. Perilaku. Saya rasa gitu ya. Bayangan saya begitu ya. Ini kan tempat yang penuh dengan orang-orang yang level tinggi sebenarnya. Jadi semakin tinggi kedudukan Anda, semakin besar tanggung jawab yang Anda minta. Semakin besar juga tuntutan etik yang terbebani pada Anda. Jadi mesti bermain di level itu. Ini yang kelihatannya tidak match. Dan saya rasa kalau mereka pergi ke Mahkamah Kehormatan Dewan, pasti di sini. Disikap. Karena ini kan lagi disikap. Baru ada langkah karena sudah viral gitu ya. Kita berbicara mungkin untuk semua anggota DPR, banyak juga mungkin lontaran-lontaran anggota DPR yang tidak viral begitu tapi juga menyinggung rakyat atau dan lain sebagainya. Bang. Kita cuma pengen tahu sebenarnya apakah memang ada regulasi khusus untuk anggota DPR menjaga lisan dan juga sikapnya di publik begitu. Ya, memang pada akhirnya memang harus dicek juga perilaku macam apa yang terutama di peraturan kode etik mereka begitu ya, yang betul-betul pas gitu ya. Kalau di undang-undang tentang MD3 itu memang masuk 218 itu masuk pasal 229 kalau tidak salah itu masuk sikap dan ucapan. Jadi di situ itu pasti bermainnya. Baik, Bang Abbas. Kalau kita lihat tadi kan harus dilaporkan ke MKD dan hari ini ada rencana untuk pelaporan ke sana juga. Di MKD ini diisi oleh fraksi-fraksi juga, teman-teman mereka juga. Apa yang menjamin bahwa keputusan MKD nanti benar-benar adil gitu? Tidak ada yang bisa menjamin itu karena ini kan politis ya, semuanya relatif gitu. Pasti nyari titik tengah, nyari win-win solution seperti itu. Tapi yang jelas kenapa mereka dipermasalahkan oleh kita hari ini, saya kira karena sense of crisis-nya tidak muncul. Ketika ada lisan, ada tindakan yang melukai perasaan masyarakat karena selama ini anggota dewan itu terputus dari yang diwakilinya. Dan ini yang perlu kita tegaskan bahwa Anda itu menjadi wakil kita di sana, harapannya bisa mewakili kita semua hal utuh, ujung kaki, ujung rambut, penampilan Anda, tutur kata Anda mestinya lebih baik dari kita, bukan malah sebaliknya, sehingga tidak keluar kata-kata yang tidak pantas, sikap yang kurang pas seperti itu. Jadi sense of crisis itu yang saya kira tidak muncul ketika situasi ekonomi seperti ini, situasi kebatinan masyarakat seperti itu. Nah, saya berharap ke depan ya anggota dewan ini tidak terputus dengan yang mereka wakili.
baik dalam konteks aspirasi yang mereka bawa bisa dieksekusi, baik dalam konteks sikap, perbuatan, baik dalam konteks-konteks menjalankan fungsi-fungsi mereka. Legislasi misalkan, bisa nggak sih buat aturan atau ketika merevisi aturan melibatkan publiknya, konstituennya di dapil. Ini kan yang kita tunggu. Bisa nggak ketika menjalankan fungsi pengawasan, walaupun semua merapat ke pemerintahan hari ini, tetap objektif. Kalau salah ya salah, dan memberinya kan ada caranya, ada masukannya lewat interpelasi dengan pola-pola yang lebih komunikatif, diplomatif semacam itu. Ketika menjalankan fungsi budgeting juga ada kritik, tidak sekedar stempel aja setuju. Kalau memang anggaran kita kurang, minus, jadi rasionalisasi dan itu disampaikan kepada presiden supaya presiden tahu duduk persoalannya. Ketika menjalankan fungsi representasi, ya Anda harus serba hadir dimanapun, diundang media datang, jangan kabur, demonstran datang ke gedung. Jangan absen, ketika sidang paripurna datang, jangan WFH. Karena apa? Demonstran itu kan pengen disambut, pengen didengar, tapi Anda nggak ada. Apa nggak kesel mereka? Akhirnya kanal yang tertutup ini melebar kemana-mana. Aparat berantem sama demonstran, gesekan, eksekutif juga kena efeknya, ekonomi juga. Jadi maksud saya ini sudah kemana-mana efeknya dan harapannya DPR RI segeralah berbenah seperti itu. Bang, mungkin singkat saja waktu kita terbatas, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki permasalahan ini begitu ya? Tadi gapnya harus dikurangi, terus apa lagi Bang? Ya, saya kira mereka harus serba hadir dimanapun. Ya, kalau memang tidak bisa untuk menyambut demonstran langsung secara fisik, Anda kan punya website, punya sosmed, aktifkan kolom komentar, ikut IG Live, TikTok Live, Anda hadirlah di forum-forum semacam ini supaya apa? Masyarakat bisa mendapati ketika ada masalah Anda di mana. Jangan sampai Anda hilang absen dari peredaran publik. Dan akhirnya mereka menumpahkan itu semua ke jalan dan efeknya kemana-mana eksesnya seperti itu. Yang penting adalah tidak menjawab seperti Nafa begitu ya ketika lagi live, jawabannya malah melebar kemana-mana. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu, kita nantikan setelah ada langkah nonaktif akan seperti apa lagi ya. Kita harus jeda dulu jenak, nanti kita hadirkan informasi terkait Presiden memerintahkan Polri dan juga TNI tidak ragu-ragu mengambil langkah yang terukur dan tegas terhadap tindakan pelanggaran hukum maupun pelanggaran terhadap penegakan hukum. Selengkapnya saat lagi tetap bersama kami.